Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rini. Saya mahasiswa S1 Kebidanan Regular Transfer Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan pengelolaan, yaitu tentang asuhan kebidanan pada Ananda S umur 4 tahun dengan INSPA di rumah sakit. Langsung saja masuk ke data subjektifnya. Ananda S umur 4 tahun. Ibu Ananda S mengatakan bahwa anaknya mengalami batuk pilek selama 5 hari disertai dengan demam, sakit tenggorokan, dan adanya suara tambahan ketika sedang tidur. Kemudian riwayat kesehatan dahulu, klien sebelumnya sudah pernah mengalami penyakit seperti sekarang tetapi tidak disertai dengan suara tambahan pada saat tidur dan sakit tenggorokan. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, menurut anggota keluarganya juga ada pernah yang mengalami sakit seperti Ananda S. Kemudian pembahasan, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini sendiri adalah infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas, mulai dari hidung sampai dengan alveoli atau sinus, rongga telinga tengah, dan pleura. Itu menurut Kemenkes RI 2012. ISPA pada balita di Indonesia sebanyak 25,0% dengan karakteristik tertinggi terjadi pada kelompok umur 1 sampai dengan 4 tahun. Balita lebih banyak mengalami ISPA dibandingkan dengan penyakit lain seperti AIDS atau malaria dan campak. Setiap tahun di dunia diperkirakan lebih dari 2 juta balita meninggal karena pneumonia, atau dengan kata lain terdapat 1 balita yang meninggal karena ISPA tiap 15 detik dari 9 juta total kematian balita. Bahkan karena besarnya kematian ISPA, maka ISPA atau pneumonia ini sendiri disebut sebagai pandemik yang terlupakan atau the forgotten killer of children. Berbagai faktor yang menyebabkan ISPA adalah lingkungan atau bisa juga bawaan. Berbagai penelitian sebelumnya, faktor lingkungan yang dapat menyebabkan ISPA adalah kualitas udara. Selanjutnya data objektif, keadaan umum, lemas, tanda-tanda vital. Kemudian dilakukan pemeriksaan respirasi 20 kali per menit, kemudian nadi 90 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, kemudian berat badan 12 kg, tinggi badan 72 cm. Kemudian dilakukan pemeriksaan head to toe. Yang pertama, bentuk kepala simetris, warna rambut hitam tebal, kulit kepala tidak kotor, tidak ada nyeri tekan. Kemudian mata, bentuk mata simetris, konjungtiva non anemis, sklera putih, tidak ada nyeri tekan juga. Pupil mengecil ketika diberi rangsangan cahaya. Kemudian hidung, bentuk hidung simetris, kalian dapat mencium bau apa saja. Kemudian mulut simetris, bibir kering, tidak ada stomatitis. Pemeriksaan telinga, lubang telinga simetris, tidak ada nyeri tekan dan dapat mendengar. Kemudian leher, bentuk leher simetris, adanya nyeri tekan di bagian leher. Kemudian dada, bentuk dada simetris, tidak ada nyeri tekan, adanya suara tambahan ketika sedang tidur. Kemudian pemeriksaan abdomen, bentuk abdomen simetris, tidak ada nyeri tekan. Kemudian pemeriksaan punggung, bentuk punggung simetris, tidak ada nyeri tekan, ekstremitas atas maupun bawah, tangan lengkap simetris, tidak ada nyeri tekan, tidak ada kelainan juga. Kemudian pembahasannya sendiri, tanda dan gejala dari penyakit ISPA ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, batuk, napas cepat, bersin, mengeluarkan sekret atau lendir dari hidung, nyeri kepala, demam ringan, tidak enak badan, kemudian hidung tersumbat, kadang-kadang juga sakit. ISPA dapat menimbulkan beberapa gejala berdasarkan dari masing-masing faktor penyebabnya. Yang pertama, ISPA disebabkan oleh alergi dan virus, biasanya menimbulkan gejala rinitis dengan gejala pada hidung seperti hidung berair, hidung mampet, bersin, demam, dan kemudian diikuti dengan sakit tenggorokan dan menjadi serak. Kemudian yang kedua, ISPA yang disebabkan oleh bakteri biasanya menimbulkan faringitis dengan gejala sakit tenggorok tanpa gejala pilek dan bersin. Kemudian yang terakhir, ISPA yang disebabkan oleh jamur biasanya menimbulkan sinusitis yang gejala umumnya seperti sakit kepala, demam, mual, muntah,
perasaan lemas, capek, dan nyeri seluruh badan. Biasanya merupakan gejala umum dari ISPA. Kemudian analisa pada tanggal 17 Juni 2020 jam 9, Ananda S umur 4 tahun dengan ISPA. Masalah ibu mengatakan Ananda S batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, dan adanya suara tambahan pada saat tidur. Kemudian kebutuhannya memberikan posisi yang nyaman pada balita, memberikan terapi pijat daerah leher. Pembahasan ISPA meliputi saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Yang dimaksud dengan saluran pernapasan adalah organ mulai dari hidung sampai dengan gelembung paru atau alveoli, beserta organ yang di sekitarnya seperti sinus, ruang telinga tengah, dan selaput paru. Sebagian besar dari infeksi saluran pernapasan hanya bersifat ringan seperti batuk, pilek, dan tidak memerlukan pengobatan antibiotik. Namun demikian anak akan menderita pneumonia bila infeksi paru tidak diobati dengan antibiotik dapat mengakibatkan hingga dengan kematian. Berikut ini merupakan beberapa jenis ISPA menurut Dinkes RI 2014. Yang pertama, pneumonia ditandai secara klinis oleh adanya napas cepat. Kemudian yang kedua, pneumonia berat ditandai secara klinis oleh adanya tarikan dinding dada ke dalam. Kemudian yang ketiga, bukan pneumonia ditandai secara klinis oleh batuk pilek disertai demam, sakit tenggorokan tanpa tarikan dinding dada ke dalam tanpa napas cepat. Kemudian infeksi saluran pernapasan atas disebabkan oleh faktor pernapasan atas ini disebabkan oleh faktor dan beberapa penyebab lainnya sebagai berikut. Yang pertama bisa karena alergi. Alergi ini adalah reaksi dari kekebalan tubuh seseorang yang berlebihan terhadap zat-zat tertentu yang biasanya tidak menimbulkan masalah. Beberapa zat tersebut misalnya debu, serbuk sari, zat kimia tertentu, makanan tertentu, binatang peliharaan, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua itu virus. Virus adalah penyebab infeksi saluran pernapasan yang paling penting dan paling sering terjadi. Dalam kasus infeksi saluran pernapasan atas ini, sebagian besar ditimbulkan akibat infeksi coronavirus. Virus lainnya yang dapat berperan pada infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian yang terakhir itu bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme yang tidak kadap mata yang bisa menginfeksi saluran pernapasan atas seseorang. Yang paling sering menyebabkan adalah infeksi oleh Streptococcus. Kemudian penata laksanaannya atau planning tanggal 17 Juni 2020 pukul 9.05 menjelaskan kepada ibu tentang keadaan anak dengan hasil pemeriksaan. Hasil evaluasi, ibu dan keluarga sudah paham mengenai keadaan anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Kemudian pukul 9.10 mengobservasi tanda-tanda vital kesadaran anak. Hasil evaluasi pemeriksaan tanda-tanda vital pada anak sudah dilakukan. Kemudian jam 9.15 menganjurkan anak untuk memperbanyak istirahat terlebih dahulu. Hasil evaluasi anak sudah mau istirahat. Jam 9.18 memberikan kompres hangat pada saat badan anak panas sehingga panasnya akan turun. Hasil evaluasi kompres hangat pada anak telah diberikan untuk mencegah naiknya suhu badan. Kemudian jam 9.20 melakukan kolaborasi dengan dokter memberikan terapi. Hasil evaluasi kolaborasi telah dilakukan dengan terapi yang diberikan oleh dokter adalah yang pertama, memasang infus RL 18 tetes per menit. Kemudian yang kedua, injeksi kloram 4 kali 500 mg. Yang kedua, injeksi ceftriaxone 2 kali 250 mg. Yang ketiga, injeksi antrain 3 kali 200 mg. Yang terakhir, injeksi dexamethasone 3 kali 5 mg. Dan pada jam 9.30
menganjurkan pada ibu untuk menghindari anak pada udara yang berpolusi seperti asap rokok, asap kendaraan, dan asap obat nyamuk, sehingga pasien terhindar dari udara yang terpolusi dan dapat juga menghindari dari infeksi saluran pernapasan yang lain. Kemudian hasil evaluasi, ibu bersedia menghindari anak dari polusi. Untuk pembahasannya, memberantas mencegah meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian balita yang disebabkan oleh infeksi sistem pernapasan adalah salah satu upaya dalam mendeteksi secara dini penyakit INSPA ini sendiri. Jika kegiatan menilai masih kurang baik, maka akan mengakibatkan kurang baik dalam mengklarifikasi jenis penyakit INSPA yang diderita oleh balita. Petugas kesehatan dalam melakukan kegiatan penelitian ini harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik oleh ibu balita guna menggali data yang diperlukan untuk menilai penyakit INSPA pada balita ini sendiri. Itu menurut Dipkes RI 2013. Penanganan penyakit INSPA pada balita yang terintegrasi dalam kegiatan MTBS telah dibuat prosedur tetap untuk melakukan penilaian dan pengklarifikasian penyakit batuk, kesukaran bernapas, pengobatan dan perawatannya secara pendidikan kesehatan pada ibu dan pengantarnya. Konseling pada ibu ini sangat penting dalam pemberantasan penyakit menular. Dengan konseling yang baik diharapkan ibu dapat merawat dan mengenal penyakit batuk dengan kesukaran bernapas pada balita, sehingga ibu dapat melakukan tindakan pencegahan dan tidak terlambat membawa bayinya ke rumah sakit atau ke tenaga medis yang lain, sehingga kematian atau bertambah parahnya balita dapat dihindari juga, dan ini akan mengurangi resiko penularan terhadap balita yang lain. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.